Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Dunia merupakan tempat persinggahan sementara yang harus dilalui oleh manusia sebelum bisa sampai ke kehidupan yang kekal, yaitu alam akhirat. Di dunia manusia akan diuji dengan banyak permasalahan, dan dari ujian-ujian ini manusia akan dihitung amal perbuatannya untuk kemudian ditentukan tempat kehidupan di alam akhirat nanti. Manusia yang memiliki timbangan amal perbuatan baik lebih besar akan memiliki kehidupan akhirat yang baik, yaitu di surga. Sedangkan manusia yang memiliki timbangan amal perbuatan buruk yang lebih besar akan memiliki kehidupan akhirat yang amat sangat buruk, yaitu di neraka. Tahukah kalian sahabat beriman bahwa neraka memiliki tingkatan bagi penghuninya kelak? Pada dasarnya neraka memiliki 7 pintu. Setiap pintu ada bagian tertentu yang diperuntukkan bagi kaum laki-laki dan wanita. Lalu seperti apa tingkatannya dan siapa sajakah penghuninya sahabat beriman? Kalian penasaran? Maka simak video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Neraka Hawiyah. Neraka ini terletak paling bawah atau paling dasar, merupakan neraka yang paling dahsyat siksaannya. Tempat ini diperuntukkan atas orang-orang yang ringan timbangan amalnya, yaitu mereka yang selama hidup di dunia mengerjakan kebaikan bercampur keburukan. Orang muslim laki-laki maupun perempuan yang perbuatan sehari-harinya tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka Hawiyah sebagai tempat tinggalnya. Mereka ini yaitu orang-orang yang tidak mau menerima syariat Islam, mencari rezeki yang tidak halal, memakan riba, dan lain sebagainya. Penghuninya adalah orang-orang munafik, orang kafir, termasuk juga keluarga Fir'aun. Neraka Hawiyah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 8-11 yang artinya, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Neraka Jahim. Menurut tafsiran para ahli tafsir, bahan baku yang digunakan Allah untuk menyiksa manusia yang ada di neraka Jahim adalah bebatuan. Penghuni neraka Jahim sendiri kabarnya adalah orang-orang yang sesat dalam aktivitas peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka ini sebagai tempat penyiksaan atas orang-orang musyrik atau orang-orang yang menyekutukan Allah. Sesembahan mereka selama di dunia akan datang untuk menyiksa mereka. Syirik disebut sebagai dosa yang paling besar menurut Allah, karena syirik berarti menyekutukan Allah atau menganggap ada makhluk yang lebih hebat dan berkuasa sehebat Allah. Syirik dapat pula berarti menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Neraka ini disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 91-92 yang artinya, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat, dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya? Neraka Sakor. Terletak di atasnya neraka Jahim, dihuni oleh orang-orang yang menyembah berhala. Berhala adalah suatu benda yang dianggap sakral untuk dipuja atau disembah sehingga dijadikan sebagai benda suci. Contohnya, bila benda itu berbentuk patung, maka disebut patung suci. Bila berbentuk pohon, maka disebut pohon suci, dan lain sebagainya.
Neraka ini, sahabat beriman, adalah tempat untuk orang-orang munafik yang mendustakan atau tidak mentaati perintah Allah dan Rasulullah, maka dibakar dalam api adalah hukuman untuk mereka. Nama neraka ini tercantum dalam surat Al-Mudaththir ayat 26-27. Tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Lazza. Terletak di atasnya neraka Sakor. Di dalamnya ditempati iblis laknatullah beserta orang-orang yang mengikutinya dan orang-orang yang terbujuk rayuannya. Kemudian orang-orang Majusi pun ikut serta menempati neraka Lazza ini. Mereka kekal bersama iblis di dalamnya, hampir sama seperti neraka Hawiyah. Neraka Lazza juga dipenuhi dengan api yang bergejolak, dan panasnya dapat mengelupaskan kulit kepala manusia. Neraka ini akan dihuni oleh orang yang suka berpaling dari agama dan suka mengumpulkan harta benda untuk disimpan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesekali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Quran surat Al-Ma'arij ayat 15-18. Neraka Hutamah. Penghuninya orang-orang Yahudi beserta para pengikutnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesekali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Hutamah. Quran surat Al-Humazah ayat 4. Dan tahukah kamu apa Hutamah itu? Quran surat Al-Humazah ayat 5, yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Neraka Sa'ir. Sahabat beriman, neraka ini diisi oleh orang-orang yang mengingkari Allah dan orang-orang yang memakan harta anak yatim. Selain itu, neraka ini di dalamnya ditempati juga oleh orang-orang Nasrani dan para pengikutnya. Neraka ini disebutkan dalam surat An-Nisa dan Al-Mulk. Di dalam surat An-Nisa ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran surat An-Nisa ayat 10. Surat kedua adalah Al-Mulk, yang artinya sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Quran surat Al-Mulk ayat 5. Neraka Jahanam. Nama neraka yang ketujuh adalah neraka Jahanam. Neraka tempat penyiksaan itu kemudian banyak disebut orang dengan nama Jahanam. Neraka yang paling dalam dan berat siksaannya. Penjelasan mengenai neraka Jahanam ada di dalam surat Al-Hajar ayat 43-44 yang artinya, dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut syaitan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu,
Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Dan itulah tadi kengerian 7 tingkat neraka beserta penghuninya. Bagaimana sahabat beriman? Masih beranikah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.